Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan analisa 10 saham akumulasi untuk hari Senin, tanggal 18 November 2024. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi di tangan masing-masing. Jadi sebelum kita lanjut guys ya bahas saham-sahamnya, saya ingin overview terlebih dahulu bahwa menurut saya masih akan ada koreksi lanjutan ya guys ya di IHSG dan juga tentunya saham-saham yang ada di IHSG. Meskipun fundamentalnya bagus dan juga rutin bagi dividen, tidak menutup kemungkinan harga sahamnya masih bisa turun. Tapi tentunya ini menjadi kesempatan bagus ya alias peluang emas untuk kita bisa membeli saham bagus di harga yang terdiskon. Apalagi jika sahamnya rutin bagi dividen jumbo. Wah, itu berarti kita dikasih kesempatan guys ya untuk terus melakukan pembelian ataupun dollar cost averaging ya di saham-saham bagus ini. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih memiliki cash, teman-teman akumulasinya perlahan aja, siapa tahu kita dikasih harga yang lebih murah lagi. Yang penting teman-teman tahu target support selanjutnya di mana, atau teman-teman juga harus pantau apakah memang sudah ada tanda-tanda bullish reversal, misalkan sudah ada akumulasi atau sudah ada tanda-tanda sideways ya di harga bawah. Nah, itu juga sebenarnya bisa saja menjadi tanda-tanda bullish reversal dari sebuah saham. Tapi yang paling jelas terlihat itu adalah dari akumulasinya. Makanya kita akan coba bahas ya saham-saham yang diakumulasi. Jadi kalau misalkan memang masih akan ada diskon di market, maka waktu untuk kita melakukan akumulasi, cicil beli, dollar cost averaging itu akan lebih panjang lagi dan ini sangat bagus kalau menurut saya gitu guys ya. Tapi mungkin teman-teman yang sudah all in, yang masih merah ya portonya, masih nyangkut di saham, teman-teman silahkan take the rest ya guys ya. Silahkan teman-teman berlibur dulu, silahkan teman-teman ambil cuti gitu ya, teman-teman healing dulu gitu. Jangan sampai teman-teman stres hanya gara-gara portonya merah. Namanya investasi pasti akan ada resiko harga turun gitu guys ya. Dan keuntungannya adalah ketika nanti harganya berbalik mengalami kenaikan dan marketnya kembali bullish. Jadi ini adalah peluang emas yang bisa kita manfaatkan untuk beli saham bagus di harga murah. Nah, jadi 10 saham ini kita lihat memang cukup menarik ya, tapi apakah akan terjadi bullish reversal belum tentu juga gitu guys ya. Tapi kita melihat ya bahwa meskipun marketnya sedang turun, pastinya akan ada saham-saham yang diakumulasi dan juga bisa naik. Nah, ini juga sebenarnya untuk teman-teman yang suka trading ya, ini menjadi peluang yang sangat bagus untuk teman-teman cari cuan ketika marketnya sedang turun, dan yang naik pasti hanya beberapa saja, tidak sebanyak yang ketika bull market gitu guys ya, atau ketika bullish. Jadi yang pertama adalah GJTL di hari Jumat kemarin itu naik ya 0,8% di Rp1.170 per saham dan memang juga sudah oversold. Namun kita lihat malah disambut juga dengan akumulasi. Terutama dari CC ya, 1,2 miliar, sisanya di bawah 700 jutaan. Dan kita lihat beberapa investor retail juga ada yang melakukan akumulasi, sebagian juga melakukan distribusi. So, kita lihat ya untuk saham GJTL. Investor asingnya itu mulai akumulasi sebenarnya, tapi masih kecil ya, hanya 172 jutaan saja. Tapi karena kinerja GJTL ini bagus ya di tahun 2024 ini, ya semoga saja masih bisa bagi dividen. Nah, ini juga keuntungan ya untuk teman-teman yang nyangkut mungkin atau floating loss di saham yang rutin dividen, ya kita santai aja sebenarnya ya, karena teman-teman juga pasti paham bahwa akan ada uang tunggu ketika teman-teman menunggu harga sahamnya nanti naik. Dan juga teman-teman tidak akan rugi sama sekali ketika kalian itu melakukan averaging down. Jumlah lot semakin banyak, average-nya semakin rendah, dan teman-teman juga nanti bisa merasakan cuan dari dividennya gitu guys ya. Dan setidaknya juga nanti kalau misalkan menjelang pembagian dividen dan ternyata dividennya besar, maka harga sahamnya juga berpotensi naik. Jadi tetap ya tidak ada ruginya ketika kita investasi di saham yang rutin dividen. Kecuali ya ada beberapa kasus ya saham-saham dividen tidak kembali bagi dividen. Nah, itu agak beda gitu guys ya. Ya, kita kasih contoh misalkan Demas gitu. Itu kan agak berbeda ya, di mana yang tadinya terbiasa bagi dividen tiba-tiba tidak bagi dividen. Tapi kita lihatlah nanti apakah di Desember Demas bisa bagi dividen kembali atau tidak. Kita lanjut ke MTEL ya guys ya. Nah, MTEL ini juga sudah mulai naik ya di 2 hari terakhir, hari Kamis dan Jumat. Hari Kamis naiknya malah bagus ya, 3,6%, sedangkan di hari Jumat naik tipis 0,8% di Rp580 per saham. Kita lihat juga ada akumulasi terutama dari RX, ZP, XL, dan juga KK. So, untuk MTEL, kalau dilihat induk usahanya yakni Telkom ya atau TLKM sih masih nyungsep gitu guys. Tapi memang di beberapa hari ini masih ini ya, masih di harga bawah dan dia mulai sideways sebenarnya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu pertanda bahwa Telkom ada kemungkinan untuk bisa bullish reversal atau dalam fase akumulasi.
So, untuk MTEL masih ada net sell asing ya 1,2 miliar, tapi di hari Kamis ketika naik 3,6%, ada akumulasi yang lebih besar, yaitu 1,6 miliar. Jadi, ini saya rasa sih masih cukup imbang ya, kita hitungnya sih sejak 2 hari terakhir saja, karena MTEL juga sudah, turun lumayan cukup dalam guys, dari sekitar, 700-an ya, sampai di 550-an. So, untuk teman-teman yang mau averaging down dan masih floating loss di MTEL, ya silahkan guys ya, di level saat ini juga tidak masalah. Saya rasa di bawah 600 masih oke ya untuk teman-teman averaging down MTEL. Karena MTEL masih sangat rutin bagi dividen ya kepada para investornya. Selanjutnya auto, untuk auto ini juga masih ada koreksi 2% ya di Rp2.340 per saham, namun akumulasinya sudah mulai terlihat. Nah, nanti teman-teman akan melihat seperti ini, terutama untuk saham-saham yang kalian sedang pegang, baik itu saham perbankan, big banks gitu ya, ataupun saham yang lainnya. Ketika turun tapi masih ada akumulasi atau sudah ada akumulasi, maka itu tanda-tanda bullish reversalnya sudah terlihat. So, untuk auto juga sudah oversold alias jenuh jual, jadi kalau misalkan ini menjadi area higher low, maka kenaikan dari auto bahkan bisa lebih kencang lagi. Jadi untuk auto ada normal akumulasi ya, terutama dari ZP, YP, LG, YBBK, dan juga XA. Kita cek ya untuk saham auto. Nah, auto ini mulai ada akumulasi ya di hari Jumat kemarin 1,5 miliar, dan kita lihat transaksi asing juga sudah mulai ramai kembali ya di hari Jumat lalu. Meskipun masih terkoreksi 2%-an, tapi untuk teman-teman yang mungkin masih merah atau bahkan floating profit ya di auto ini, mau hold jangka panjang ini masih oke. Karena juga rutin bagi dividen, dan ketika harga saham turun maka teman-teman bisa mendapatkan dividen yield yang lebih besar lagi. So, untuk auto ya support terdekatnya di 2280. Tapi dengan adanya akumulasi ini, ada kemungkinan di hari Senin bisa saja mantul lagi dan kembali naik. Selanjutnya adalah HMSP yang terkoreksi 1,4% di Rp685 per saham. Namun ada akumulasi guys di tanggal 15 kemarin ya, terutama dari DH, DX, GR, dan juga AZ. Nah, di sini kita melihat mayoritas investor domestik ya yang melakukan akumulasi di HMSP. Jadi untuk HMSP asingnya masih net sell, tapi tipis ya, hanya 972 juta aja. So, untuk HMSP sendiri memang, masih dibutuhkan beberapa kuartal lagi ya, mungkin untuk memang apakah terlihat akan baik-baik saja ya dari sisi kinerjanya dan fundamentalnya, atau sama tertekannya dengan saham sigaret atau saham rokok lainnya, seperti GGRM misalkan. Tapi sejauh ini yang saya rasa masih cukup menarik ya memang HMSP ini guys ya, karena kemarin juga sempat, menyentuh zona support atau zona pembelian ya untuk HMSP-nya. So, kalau misalkan memang akan ada reversal ya maka di hari Senin HMSP kemungkinan juga bisa naik lagi. Tapi kembali lagi guys, karena ada beberapa sentimen negatif ya yang masih, banyak sekali digencarkan ya di media. Jadi kemungkinan di hari Senin masih akan banyak saham yang turun. Masih akan ada banyak ya saham yang mengalami koreksi lanjutan, seperti itu. So, kita sebenarnya tidak asing lagi dan kita tidak kaget lagi ya dengan koreksi-koreksi ini, karena kita sudah tahu juga siklusnya. Ya di, sell in Mei gitu ya, di pertengahan atau setelah pembagian dividen ya di bulan Mei, Juni itu akan menjadi bottom gitu ya. Juli mulai sideways ya, Agustus mulai naik lagi ya, seperti itu. Jadi untuk akumulasi ya Juni, Juli gitu ya. Nanti akhir Juli, Agustus sudah mulai naik lagi sampai September. Oktober, November mulai turun lagi guys, mulai terlihat penurunan. Nah, itu adalah siklus IHSG dan pastinya akan berdampak ya terhadap banyak saham. Untuk Avia, hari ini, sorry, di hari Jumat ya, kemarin itu ada koreksi 0,4% di 464 per saham, dan kemarin dia bagi dividen interim ya di 13 November 2024 dengan akumulasi besar. Kita lihat dari CC 6,1 miliar dan AZ 3,8 miliar. So, kita lihat ya untuk Avia. Avia asingnya juga mulai masuk 1,3 miliar, jadi ini cukup menarik saya rasa karena juga kemarin sudah menyentuh zona supportnya di 450-an ya. 50, 460 ini menjadi zona support untuk saham Avia itu sendiri. Jadi untuk Avia apakah hari Senin bisa kembali naik ya dengan adanya akumulasi atau masih akan lanjut terkoreksi? Nah, kita lihat saja nanti. Selanjutnya untuk INDF, di hari Jumat lalu itu masih ada kenaikan 0,32%,
di 7.725 dan kita lihat masih ada akumulasi ya terutama dari investor asing. Di ZP 14,4 miliar, BB 5,9 miliar dan YU 5,7 miliar. Ini cukup besar ya untuk INDF. Ada net buy 16,4 miliar dan kita lihat belum cenderung ada distribusi. Tapi saya kasih kisi-kisi aja, nanti kita akan bahas juga saham-saham yang akan sangat dirugikan dengan dinaikannya PPN menjadi 12%. Saya rasa salah satunya adalah INDF ini. Jadi kalau misal teman-teman punya INDF dan sudah profit, saya rasa waktunya teman-teman jual ya sebelum dia turun di bawah 7.600 gitu ya. Ini kan kemarin closing di 7.725. Jadi kalau misalkan ada sentimen negatif karena pastinya ketika PPN naik menjadi 12%, yang akan sangat dirugikan adalah dari segmentasi menengah ke bawah. Salah satunya adalah INDF, di mana penjualan produk pasti akan naik pajaknya. PPN-nya pasti naik dan nanti pajaknya juga akan naik, harganya juga akan lebih mahal lagi. Dan ketika harga produknya mahal, maka kalangan menengah dan ke bawah, ya masyarakat menengah ke bawah pasti akan kesulitan untuk terus membeli produk-produk tersebut. Karena pastinya akan mencari substitusinya gitu guys ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi lah terkait dengan PPN 12% ini saham-saham apa saja yang akan dirugikan gitu ya. So untuk INDF ya kita lihat memang ini sudah waktunya take profit. Kalau misal teman-teman tidak mau take profit ya silahkan saja gitu guys ya. Tergantung teman-teman, memang mau di hold ya silahkan, tapi kalau menurut saya sih INDF ada potensi untuk turun gitu ya. Jadi jika memang teman-teman swing, ya ini adalah waktunya take profit ya, karena sudah naik 31%-an. So, itu adalah harga yang cukup tinggi saya rasa, apalagi INDF ini adalah saham big caps. Selanjutnya adalah ITMG guys. Untuk ITMG di hari Jumat kemarin ada kenaikan 0,76% ya, di 26.500. Namun kita lihat 3 hari terakhir memang sudah mulai naik ketika rilis kinerja kuartal 3 ITMG ini dan ternyata bagus. Nah, ternyata ITMG ini harga sahamnya bisa langsung naik dan kita lihat di 2 hari terakhir mulai cukup sideways. Tapi kita lihat ternyata untuk ITMG sih ada akumulasi, tapi dari top 1 saja itu dari SQ ya guys ya dan 20,2 miliar. Sedangkan retailnya ini terlihat banyak yang jualan. Ada YPXL, PDXC, NI, dan lain-lain. Ya mungkin mereka juga mau take profit ya, mau mengamankan modalnya karena melihat memang IHSG-nya sedang bear gitu ya, sedang bearish. Jadi untuk ITMG ada net buy dari asing 21,1 miliar. So untuk ITMG apakah ini juga memang waktunya take profit ya? Saya rasa juga sorry kita belum dirubah ternyata ya. Nah ini guys ya, all investornya ada akumulasi SQ, AK, KZBK. Jadi mayoritas investor asingnya akumulasi, sedangkan untuk retailnya itu jualan gitu ya. Meskipun SQ-nya di sini adalah investor domestik ya, tapi asing juga ada net buy 21 miliar. Untuk ITMG ini adalah perusahaan batubara yang sangat bagus ya, tapi nanti kita akan bahas apakah akan terdampak juga oleh kenaikan PPN 12% tersebut. Selanjutnya juga UNTR yang naik 2,21% ya di 26.550. Kita lihat juga ada akumulasi terutama dari mayoritas investor asing ya. Ada AK, YUC, CBK, DR dan lain-lain. Jadi untuk UNTR ada net buy 28,4 miliar, ini cukup besar. Jadi lebih besar ya dibandingkan dengan net sell yang terjadi sebelumnya. So, untuk UNTR ini sudah lumayan oke sebenarnya dan juga di 4 hari terakhir cukup sideways nih guys ya untuk UNTR di zona support di 26 ribuan ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah hold UNTR bahkan di harga bawah silahkan lanjut hold karena ini sahamnya juga rutin bagi dividen. Kecuali dividennya kecil dan ada dividen yang lebih besar maka ya teman-teman lebih baik dividen investing saja gitu guys ya dibandingkan teman-teman tidak take profit ketika sudah dapat cuan besar. Ya, karena di IHSG ini ya kembali lagi saham sebagus apapun bisa saja turun dan terkoreksi. Jadi terkadang fundamental itu tidak mencerminkan ya terhadap harga sahamnya. Atau sebaliknya ketika kinerja bagus ya tidak langsung tercermin di harga saham. Selanjutnya adalah ESA, di mana ESA naik 1,2% ya di Rp840 per saham dan kita lihat juga ada akumulasi terutama dari BK 4,7 miliar dan CC 2,8 miliar. Jika kita lihat ya untuk saham ESA ini kan sebenarnya saham Pak Boy juga ya, Bapak Garibaldi Thohir ya, yang akan melakukan spin-off terhadap anak usahanya Adro yakni AADI, ya Adaro Andalan Indonesia. Dan saya rasa juga bisa saja terdampak positif dan bisa naik ya, ketika nanti AADI-nya ternyata setelah IPO bisa uptrend atau bisa ARA gitu ya bahkan.
dan juga Adro-nya mungkin masih akan turun karena dividend trap. So, untuk ESA sendiri masih ada net sell asing 1,8 miliar. Jadi untuk asingnya masih jualan guys ya di ESA ini. Tapi kita lihat juga memang sudah oversold alias sudah jenuh jual. Nah, di sini GA-nya yang melakukan distribusi banyak ya, 1,5 miliar dari investor asingnya. So, untuk ESA kita masih wait and see ya, karena ini sebenarnya sudah lumayan uptrend ya, masih masih uptrend sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau take profit, ya silahkan, tapi saya rasa kedepannya ESA masih akan oke. Selanjutnya adalah Inco ya, di mana, harga nikel dan harga logam lainnya sih masih cukup tertekan karena permintaan dari Cina itu masih kurang gitu guys ya, karena memang, ekonominya juga sedang turun. So, untuk Inco dan juga harga nikel yang kita lihat juga masih downtrend, di hari Jumat lalu ada sedikit kenaikan 0,26% ya, karena Inco ini diisukan akan bekerja sama dengan perusahaan asal China, yaitu adalah GEM ya guys ya, yang, akan bekerja sama ya dalam membangun HPAL atau pemurnian ya atau smelter nikel seperti itu. So, untuk Inco ada akumulasi juga terutama dari ZPR, XDH dan juga BK dengan akumulasi asing ya, terutama kita lihat ada net buy 1,8 miliaran. Jadi untuk saham Inco juga akumulasi sebenarnya, tapi kita lihat memang kemarin sempat anjlok dan sempat juga mengalami kenaikan retest di MA50-nya. Tapi kita lihat memang masih cukup sideways ya di zona 3.600 sampai 3.800-an. Nah, jadi gini guys konsepnya, ketika teman-teman memang tidak yakin dengan sahamnya, kalau saya membalikan kerugian gitu ya, dari misalkan cut loss ya di saham-saham gorengan, pasti saya akan pindahkan ke saham dividen. Tapi sejauh, perjalanan investasi ya guys, sejauh perjalanan, saya di saham, saya bahkan menyadari gitu ya, bahwa portfolio untuk trading itu harus dipisahkan, gitu ya. Kecuali teman-teman mau melakukan swing trade, plus teman-teman dapat, jaminan uang tunggu berupa dividen. Nah, itu juga boleh sebenarnya, bisa dibarengkan dengan portofolio investasi. Tapi khusus untuk day trading, untuk scalping, BSJP, ataupun dan lain sebagainya yang dalam range yang cepat gitu guys ya, 1 hari, 2 hari gitu ya, atau day trade, itu teman-teman harus dipisahkan portonya. Nah, kenapa seperti itu? Agar yang pertama, ya untuk porto investasi kita tetap berpegang terhadap fundamental dan juga besaran dividennya gitu guys ya. Lalu tren gitu ya, apakah trennya memang sedang bagus untuk dibeli atau memang ini trennya sedang buruk ya karena kinerjanya juga sedang anjlok misalkan seperti itu. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan ya untuk portfolio investasi dan juga untuk portfolio swing. Tapi untuk portfolio day trade, scalping, BSJP ya guys ya, dan juga trading jangka pendek itu lebih dititik beratkan terhadap akumulasinya, gitu guys ya. Jadi kalau misalkan sedang uptrend, akumulasinya bagus gitu ya, dan juga memang sedang naik tinggi, yaitu kita bisa trend following, kita bisa juga, ibaratnya trading di sana gitu guys ya, day trade atau BSJP sekalipun itu bisa, gitu ya. Jadi harus dipisahkan memang. Ya jangan sampai dicampur aduk, nanti, apa namanya, mental kita juga dicampur aduk gitu ya, mental kita juga berasa diaduk-aduk, jadi kita mau santai pun nggak bisa gitu kan. Kalau untuk portfolio trading, itu biasanya kan dia bersih. Day trade ya, day trade scalping itu biasanya dia bersih, 1 hari langsung dinolkan, mereka jual, kecuali ya BSJP ya, langsung bersih, langsung ada di RDN gitu ya. Jadi besok kita beli lagi sahamnya, kita trading lagi. Tapi berbeda dengan portfolio investing ya, portfolio investing itu biasanya ada, skalanya. Ya misalkan lebih banyak di RDN ketika marketnya sedang naik ya berarti kita banyak take profit. Ketika marketnya turun, ya kita sudah take profit, maka waktunya kita melakukan pembelian yang berarti, lebih banyak uang kita itu di saham, bukan di RDN, seperti itu. Karena kita berusaha untuk beli saham bagus di harga murah. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.